Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini saya akan membahas satu tanaman di mana di depan saya adalah tanaman yang biasa kita temui, baik itu dijadikan sebagai hiasan ya, yang ada di kantor-kantor ataupun ada di taman kita dan di berbagai macam tempat. Dan tanaman ini tidak asing bagi kita, yaitu orang Indonesia menyebutnya secara umum sebagai tanaman lidah mertua. Nah, lidah mertua ini ada beberapa macam, ada yang seperti ini, ada yang memanjang, dan ada yang listnya ini yang di samping kanan dan kiri ini tidak kuning tetapi putih. Nah, pada kali ini di depan kita yaitu lidah mertua yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, adapun nama di beberapa daerah yang ada di Indonesia, orang Jawa bisa menyebutnya sebagai pacing towo dan orang Sumatera menyebutnya sebagai letah menyawa. Adapun orang Madura menyebutnya sebagai mandavika. Nah, sahabat holistik, herba yang kita lihat seperti sekarang ini yaitu merupakan herba tahunan ya, dimana tingginya antara 0,4 meter sampai dengan 1,8 meter. Nah, adapun batangnya yaitu berbentuk rimpang berwarna kekuningan, dimana seperti bisa kita lihat bahasanya batang daripada tanaman ini seperti ini, dan ini adalah pokok daripada batangnya. Nah, adapun daunnya yaitu daun tunggal, dimana daun tunggal itu dengan daun yang berkarang ya, berbentuk lancet dan berwarna hijau tua. Ada yang berwarna hijau tua dan juga ada yang list antara daun ini, ada yang putih dan juga kuning. Nah, adapun bunga daripada lidah mertua ini seperti yang Anda lihat seperti ini ya. Bunganya seperti ini. Di sini ada buahnya, ada benang sari. Dan untuk budidayanya ataupun untuk perkembangannya biasanya langsung dari tunas tumbuh. Di beberapa negara seperti Cina dan Selandia Baru membudidayakan tanaman ini sebagai bahan baku, yaitu bahan baku serat pada industri tekstil. Dan menurut penelitian di mana bagian daripada tanaman ini yaitu daun dari Sansevieria trifasciata ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati bengkak, penyakit kulit seperti eksim, sakit gigi, wasir, pencegah flu, dan penawar racun dari binatang berbisa. Nah, bahkan di Afrika, Sansevieria ini telah lama digunakan oleh penduduk lokal sebagai penghalau racun akibat gigitan ular dan serangga. Nah, di beberapa daerah di negara Asia, ternyata getah tumbuhan ini digunakan sebagai cairan antiseptik dan daunnya digunakan untuk membalut luka pada tindakan P3K. Nah, tentu teman-teman tidak asing dengan kegunaan ataupun khasiat daripada tanaman ini, di mana tanaman ini bersifat dingin dan mempunyai antiseptik alami untuk pencegahan pada luka pada saat tindakan P3K. Nah, sahabat holistik, di dalam setiap helai daun Sansevieria ada pregnant glycos. Sahabat holistik, zat beracun yang diurai seperti karbon dioksida, benzen, silen, formaldehid, klorofrom, dan trichloroethylene. Nah, dari sini kita biasanya menemukan di mana tanaman ini berada di kantor-kantor ataupun di tempat-tempat di dalam rumah. Hal ini karena Sansevieria ini bisa digunakan sebagai terapi sick building. Apa itu sick building syndrome? Di mana yaitu keadaan ruangan tidak sehat akibat tingginya konsentrasi gas, karbon dioksida, nikotin dari rokok, dan penggunaan AC. Nah, satu tanaman Sansevieria trifasciata dewasa yang berdaun 4-5 helai dapat menyegarkan kembali
udara dalam ruangan seluas 20 meter persegi. Selain itu, Sansevieria ini yang dipotong-potong yaitu dengan potongan 5 cm yang ditempatkan di dalam kulkas dapat menghilangkan aroma tidak sedap. Nah, adapun di dalam lingkungan industri, potongan daun ini disebarkan di ruangan produksi industri untuk mereduksi senyawa beracun yang terhirup oleh pekerja. Bagian yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan untuk pengobatan pada tanaman ini yaitu bisa kita gunakan terapi sindrom Wilding tadi, yaitu semuanya bisa kita tanam berada di dalam ruangan yang ditujukan untuk terapi. Nah, adapun untuk pengobatan herbal yang diolah yaitu bagian yang dapat digunakan yaitu daunnya dan juga rimpangnya ini ya, rimpangnya dan daunnya bisa diolah. Nah, caranya yaitu dengan kandungannya yang ada di dalamnya yaitu pregnant glycoside, di mana penyakit yang bisa diobati pada terapi ataupun penggunaan obat ini secara herbal yaitu batuk, diabetes, dan ambeien. Nah, adapun caranya untuk penggunaan herbal ini yaitu ada 3 macam. Di sini saya menjelaskan yaitu 3 macam. Serbuk kering daripada rimpangnya yaitu diseduh dengan segelas air panas, dinginkan lalu diminum sebagai obat batuk. Jadi untuk membuat obat batuk yang kita gunakan adalah rimpang ini ya. Rimpangnya kita keringkan dan kita tumbuk serbuknya, kita seduh dengan air sebagaimana kita membuat teh ya, disaring. Dan yang kedua yaitu 1 lembar daun, yaitu 1 lembar daun daripada tanaman ini dipotong-potong ya, dipotong-potong kemudian direbus dengan 3 gelas air, dan dari 3 gelas air ini sampai tersisa 1 gelas air. Dan untuk meminumnya yaitu caranya dengan didinginkan, dan cara ini digunakan untuk mengobati diabetes. Adapun cara yang ketiga untuk membuat ramuan dari herbal ini yaitu 1 lembar daripada daun yang sudah dikeringkan lalu direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Nah, dari 1 gelas itu diminum sesudah dingin yaitu untuk mengobati obat ambeien. Nah, sahabat holistik, keluhan ataupun kontraindikasi daripada konsumsi tanaman ini yaitu selama ini belum ada literatur yang menunjukkan bahwasanya tanaman ini berbahaya bagi tubuh ataupun mempunyai kontraindikasi yang cukup serius. Namun sebagai sikap kehati-hatian kita perlu waspada untuk mengkonsumsi tanaman ini dengan takaran yang tepat, yaitu dengan cara Anda berkonsultasi dengan herbalis ataupun dokter yang berkaitan dengan obat herbal. Nah, sahabat holistik, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.